Jadi teman-teman, di sini sanggah itu untuk meyakinkan, fungsinya itu untuk meyakinkan verifikator untuk melihat lagi, meninjau kembali dokumen-dokumen dari teman-teman. Jadi di sini silahkan diberikan alasan-alasan yang valid ya teman-teman, seperti itu. Kemudian contoh kalimat sanggahnya itu seperti apa? Di sini Bunda Guru memberikan contoh kalimat sanggahnya. Selamat datang di channel Bunda Guru TV. Belajar itu bermain. Bermain itu ya belajar. Baiklah, pada kesempatan kali ini, di video kali ini Bunda Guru akan membahas tentang hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita akan sanggah di seleksi CASN yang sedang berlangsung saat ini. Baiklah, tentunya saat ini sekarang kita sudah memasuki waktu sanggah, di mana sanggah itu terlaksana hanya 3 hari, dari tanggal 19 sampai tanggal 21 Oktober. Manfaatkan waktu dan perhatikan hal-hal berikut agar sanggahan dari kita dapat membuahkan hasil, kita dapat lolos di seleksi CASN 2023 ini. Nah, tak perlu berlama-lama lagi. Bagi yang baru kenal dengan Bunda Guru, silahkan subscribe dulu agar tidak ketinggalan informasi-informasi dari Bunda Guru, dan juga share video ini ketika teman-teman rasa video ini bermanfaat agar kebermanfaatannya dapat dirasakan oleh teman-teman yang lain. Baiklah, mari kita bahas. Nah, ini dia yang akan kita bahas, yaitu 6 hal yang perlu diperhatikan untuk sanggah di SSCASN. Baiklah, kita akan membahas ini karena kita sudah memasuki di mana ini adalah masa sanggah ya teman-teman, masa sanggah dari tanggal 19 sampai tanggal 21 ini. Baiklah. Nah, kita juga akan membahas bagaimana tata cara melakukan sanggah itu sendiri. Nah, sebelumnya, apa sih itu yang dinamakan sanggah? Bagi teman-teman yang belum tahu, sanggah itu, masa sanggah atau sanggah itu dikutip dari halaman websitenya SSCASN sendiri, bahwa masa sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi dan seleksi SKB, dan waktu tanggapan sanggah oleh instansi untuk memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan umum dan khusus yang ditetapkan instansi dengan dokumen persyaratan yang diajukan pelamar sampai dengan penetapan keputusan sanggah. Nah, di sini teman-teman, bagi teman-teman yang kemarin pada seleksi administrasi masih dinyatakan TMS atau belum lolos, di sini masih diberikan waktu untuk mengajukan sanggah ya teman-teman, di mana sanggah ini akan digunakan oleh instansi tujuan untuk memverifikasi kembali kesesuaian dokumen-dokumen yang kemarin dianggap tidak memenuhi persyaratan. Nah, waktu pengajuan sanggah itu sendiri seperti apa? Masih dikutip dari halaman SSCASN sendiri. Apakah pelamar dapat mengajukan sanggah setelah pengumuman seleksi? Di sini apabila setelah dilakukan pengumuman seleksi administrasi, terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan instansi, pelamar dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 hari kalender setelah pengumuman hasil seleksi administrasi dengan login ke halaman SSCASN di http://daftar.sscsn.bkn.go.id. Nah, lalu mengisikan sanggahannya dengan menjabarkan kronologis dan mengunggah bukti dukungan yang diperlukan. Nah, di sini waktunya hanya 3 hari ya teman-teman ya, karena kemarin kita timelinenya seperti ini ya. Kemarin kita sudah seleksi administrasi sampai tanggal 14 dan pengumumannya kemarin tanggal 15 sampai 18. Bagi teman-teman yang masih TMS atau tidak memenuhi syarat, ini masih diberikan waktu sanggah teman-teman. Di sini waktu sanggahnya ada tanggal 19 sampai 21. Nah, di tanggal ini silahkan teman-teman mengajukan sanggah. Silahkan boleh buka
akun masing-masing dan di sana akan dapat fasilitas untuk melaksanakan sanggah seperti itu. Nah, dari sanggah ini akan ada jawab sanggahnya oleh instansi terkait itu tanggal 19 sampai 23 ini perkiraannya ya teman-teman. Untuk pengumuman pasca sanggahnya sendiri itu ada tanggal 22 sampai tanggal 28. Tapi ketika kita melakukan sanggah itu akan ada keputusan finalnya itu di tanggal 29 sampai 31. Nah, di sini nanti akan ada pengumuman yang akan lolos, dengan kata lain sanggahnya diterima atau tidak diterima seperti itu ya. Ini hasilnya itu akan diumumkan pada tanggal 29 sampai dengan tanggal 31 Oktober. Nah, bagi teman-teman yang mengikuti masa pasca sanggahnya itu dinyatakan lolos, nanti akan mendapatkan penjadwalan di seleksi kompetensi. Jadi tetap bisa ikut seleksi kompetensi dan bisa berlanjut berjuang seperti itu ya teman-teman. Yang ketiga, sanggah adalah fasilitas bagi pelamar yang tidak lulus. Jelas ya teman-teman. Di sini apabila setelah dilakukan pengumuman seleksi administrasi dan terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan instansi, maka boleh mengajukan sanggah. Bagi teman-teman yang sudah lolos atau sudah MS tidak perlu sanggah, dan juga pada aplikasi pada akun SSCASN teman-teman yang sudah lolos itu tidak ada tombol untuk sanggah. Tombol sanggah itu hanya ada bagi teman-teman yang masih TMS seperti itu ya. Nah, di sini contohnya seperti ini teman-teman. Bagi yang tidak lolos seperti ini ada pengumuman seperti ini. Alasan TMS sudah jelas, ini akan keluar seperti ini. Nah, ajukan sanggah, tombol kuning ajukan sanggah ini untuk melakukan sanggah di tanggal 19 dan juga sampai tanggal 21. Jika melewati tanggal berikut Anda belum mengajukan sanggah, maka dianggap tidak mengajukan sanggah. Jadi teman-teman jangan sampai terlewatkan ketika teman-teman masih menginginkan sanggah pada hasil seleksi administrasi kemarin, itu segera melakukan sanggah di tanggal yang sudah ditentukan, jangan sampai terlewat ya teman-teman. Nah, yang keempat, sanggah melengkapi kronologi dan juga bukti. Seperti yang telah dikatakan tadi bahwa sanggah ini menjabarkan kronologi dan juga mengunggah bukti dukung yang diperlukan. Nah, di sini teman-teman diminta melengkapi atau memberikan kronologi yang terjadi. Misalkan seperti ini yang terjadi kemarin, ada alasan TMS itu ijazah tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan transkrip nilai tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan ya teman-teman. Ini di sini ada tombol kuning untuk ajukan sanggah. Kemudian ketika diklik muncul form sanggah seperti ini. Nah, di sini tertulis form sanggah, alasan tidak lolos, ijazah tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan, transkrip nilai tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Nah, di sebelah sini ada persyaratan yang tidak terpenuhi. Alasan TMS, ijazah tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Nah, sebelum melakukan sanggah, teman-teman silahkan boleh dilihat dulu dokumennya di sebelah sini. Apakah teman-teman benar apa yang menjadikan alasan ini sudah sesuai? Ini boleh dipastikan dulu. Nah, jika teman-teman melakukan jika teman-teman sudah melihat dan ternyata alasan TMS ini tidak tepat, maka teman-teman boleh melakukan alasan sanggah di sini. Silahkan menulis apa yang menjadikan alasan teman-teman kenapa alasan TMS ini kurang sesuai seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman perlu ketahui bahwa dituliskan
di bawah ini fitur sanggah bukan untuk memperbaiki kesalahan ya teman-teman. Jadi fitur sanggah ini untuk memberikan alasan yang benar dan juga realistis. Misalkan di sini ijazahnya memang ditulisnya tidak sesuai dan ternyata ijazahnya itu seharusnya sesuai, maka teman-teman bisa menyanggahnya seperti ini. Nah, jika sudah ditulis sudah selesai, silahkan teman-teman boleh klik akhiri proses sanggah. Di sebelah sini ada tombol merah. Ini nanti akan aktif ketika teman-teman sudah selesai menuliskan alasan-alasan sanggah di sini. Kemudian yang kelima, sanggah bukan untuk memperbaiki kesalahan pelamar. Nah, di sini tadi sudah dituliskan, diberikan keterangan bahwa mohon diperhatikan, fitur sanggah bukan untuk memperbaiki kesalahan yang Anda lakukan. Alasan sanggah yang Anda isi harus benar, realistis, tidak mengada-ada, dan berdasarkan dokumen yang sudah Anda unggah sebelumnya. Jika Anda menyadari kesalahan Anda, maka tidak disarankan untuk menggunakan fitur ini, karena tidak akan mengubah hasil verifikasi. Nah, ini perlu digarisbawahi teman-teman. Demikian alasan sanggah untuk alasan TMS. Pernyataan saya buat sesuai dengan dokumen sebenarnya, dan apabila ternyata isian yang saya buat tidak sesuai dengan dokumen, saya bersedia menanggung akibat hukum yang ditimbulkan. Jadi teman-teman, di sini sanggah itu untuk meyakinkan, fungsinya itu untuk meyakinkan verifikator untuk melihat lagi, meninjau kembali dokumen-dokumen dari teman-teman ketika misalnya ada jaringan yang bermasalah kemarin sehingga membuat dokumen teman-teman kurang terbaca ataupun tidak berhasil terunggah seperti itu ya. Nanti di sini silahkan diberikan alasan-alasan yang valid ya teman-teman, seperti itu. Kemudian contoh kalimat sanggahnya itu seperti apa? Di sini Bunda Guru memberikan contoh kalimat sanggahnya teman-teman. Terima kasih kepada pihak verifikator yang telah memeriksa lamaran saya. Namun saya merasa ada kesalahan dari pihak verifikator. Saya sendiri melamar untuk posisi, ini sebutkan posisi yang dilamar, yang mengharuskan pelamar memiliki kualifikasi pendidikan sarjana X. Setelah saya periksa kembali, kualifikasi pendidikan saya sesuai prasyarat posisi tersebut. Untuk itu, saya mohon agar dapat dicek kembali dokumen persyaratan. Setelah seperti ini, teman-teman boleh kalimatnya untuk meyakinkan verifikator, seperti itu ya. Lanjut yang keenam, sanggah bisa diterima atau ditolak. Nah, ini teman-teman. Jadi, teman-teman yang sanggahnya itu bisa diterima nanti akan mendapatkan notifikasi atau mendapatkan pengumuman pada tanggal pengumuman pasca sanggah dan juga penarikan data final. Nah, di sini nanti teman-teman dapat pengumuman apakah nanti lolos atau tidak di tanggal ini ya, tanggal 29 sampai dengan tanggal 31 Oktober. Nah, di sini baik teman-teman yang lolos dan tidak, ini akan diberikan pengumuman di sini. Bagi teman-teman yang lolos dapat meneruskan seleksi kompetensi. Bagi teman-teman yang belum lolos, perjuangannya mohon maaf sampai di sini saja, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk itu mari teman-teman kita manfaatkan waktu sanggah yang hanya 3 hari ini dengan sebaik mungkin. Dan juga semoga kita dapat lolos pada seleksi selanjutnya, kita dapat meneruskan perjuangan. Dan teman-teman, cukup sekian dari Bunda Guru. Apabila banyak kesalahan, Bunda Guru mohon maaf. Bagi teman-teman yang baru kenal dengan Bunda Guru, jangan lupa untuk subscribe, share juga videonya. Dan Bunda Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jangan lupa like, komen, subscribe ya.